Cinta bisa menjadi teka-teki. Potongan-potongan yang kita rakit melalui momen-momen yang kita bagikan dan kata-kata yang kita tukar. Tapi, bagaimana jika suatu hari kamu menyadari bahwa gambaran yang kamu coba selesaikan tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan? Hari ini, kita akan mengeksplorasi cara-cara halus namun mendalam di mana Stoicisme memberikan wawasan tentang memahami cinta, mengungkap tanda-tanda yang mungkin menunjukkan pasanganmu tidak mencintaimu meskipun semuanya terlihat sempurna di permukaan. Cinta seringkali bisa menjadi teka-teki, dirakit oleh momen-momen yang kita bagikan dan kata-kata yang kita tukar. Namun, bagaimana jika suatu hari kamu menyadari bahwa gambaran yang kamu coba selesaikan tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan? Hari ini kita akan mendalami cara-cara halus namun mendalam di mana Stoicisme memberikan wawasan tentang memahami cinta, mengungkap tanda-tanda yang mungkin menunjukkan pasanganmu tidak mencintaimu meskipun semuanya terlihat sempurna di permukaan. Stoicisme mengajarkan kita tentang kebajikan persepsi dan seni ketidakpedulian terhadap hal-hal eksternal, membimbing kita untuk melihat melampaui penampilan semata ke dalam esensi hubungan kita. Jika kamu menghargai wawasan dan diskusi yang kita eksplorasi di sini, bantu saya dengan melakukan satu hal sederhana yang gratis, tekan tombol subscribe di bawah ini. Ingat, setiap bagian dari video ini saling terkait, jadi cobalah untuk tidak melewatkan bagian apapun untuk sepenuhnya merasakan perjalanan yang kita ambil hari ini. Mari kita mulai. Dalam Stoicisme, konsep ketidakpedulian, terutama dalam konteks hubungan, berfungsi sebagai indikator yang mendalam tentang seberapa selaras atau tidak selaras kebutuhan emosional dan praktis kita dengan pasangan kita. Ketika pasanganmu menunjukkan ketidakpedulian pada hal-hal yang benar-benar penting bagimu, itu bukan sekadar kelalaian. Itu bisa menjadi sinyal kurangnya investasi yang lebih dalam hubungan. Realisasi ini, meskipun mengganggu, bukanlah untuk menimbulkan kegelisahan, melainkan untuk memberdayakan. Prinsip Stoik ini mendorong kita untuk mengembangkan rasa kemandirian. Ini bukan berarti mengadvokasi pelepasan emosional atau isolasi, tetapi mendorong perkembangan ketahanan pribadi dan otonomi dengan fokus pada kapasitas kita untuk merespons ketidakpedulian dengan bijaksana dan proaktif. Dalam praktiknya, ini berarti tidak terjerumus ke dalam keputusasaan saat menghadapi ketidakpedulian pasangan, tetapi menggunakan hal itu sebagai katalis untuk mengevaluasi kembali kebutuhan dan harapan kita dalam hubungan. Apakah kita terlalu bergantung pada pasangan kita untuk pemenuhan emosional kita? Bisakah kita menemukan cara untuk memperkaya hidup kita sendiri secara mandiri? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tentang menyalahkan, melainkan tentang merebut kembali kekuatan dan kemandirian kita. Stoicisme tidak hanya membantu kita mengatasi ketidakpedulian, tetapi juga menawarkan strategi untuk berkembang meskipun ada hal tersebut. Dengan merangkul kebajikan stoik kebijaksanaan dan kesederhanaan, kita belajar melihat situasi apa adanya dan membuat pilihan yang mencerminkan nilai dan kebutuhan kita. Pendekatan ini tidak menjamin bahwa ketidakpedulian akan berubah, tetapi memastikan bahwa respons kita terhadapnya bijaksana, sengaja, dan selaras dengan kebenaran terdalam kita. Keberadaan kesenjangan yang signifikan dalam nilai-nilai inti antara kamu dan pasanganmu bukanlah hambatan kecil. Ini seringkali menunjukkan masalah hubungan yang lebih dalam dan lebih mendasar. Menurut pemikiran Stoik, perbedaan semacam itu tidak boleh disapu ke bawah karpet. Sebaliknya, perbedaan itu harus dibahas secara terbuka atau mereka mungkin memaksa seseorang untuk mempertimbangkan kembali kelangsungan hubungan jangka panjang. Nilai-nilai bersama ibarat balok-balok struktural sebuah bangunan yang menopang dan menjaga integritas hubungan. Kebijaksanaan dalam konteks ini bukan hanya tentang pengetahuan atau keselarasan intelektual, tetapi juga mencakup penerapan praktis pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan, kebajikan stoik lainnya,
tidak hanya berkaitan dengan keadilan tetapi juga dengan kebenaran tindakan antar individu. Jika elemen-elemen dasar ini tidak selaras, stabilitas hubungan dipertanyakan. Mengatasi perbedaan ini secara terbuka bukan hanya tentang memiliki percakapan yang sulit, tetapi tentang terlibat dalam diskusi yang bertujuan untuk menjembatani pemahaman, mendorong pertumbuhan bersama, dan menyelaraskan jalur bersama. Disinilah praktik stoik logika yang tenang berperan, mendekati diskusi tanpa panasnya emosi tetapi dengan tujuan benar-benar memahami sudut pandang dan nilai-nilai orang lain. Namun, jika diskusi semacam itu mengarah pada kesadaran bahwa kesenjangan nilai terlalu lebar untuk dijembatani, seorang stoik mungkin mempertimbangkan kepraktisan dan manfaat melanjutkan hubungan. Ini bukan panggilan untuk mengakhiri hubungan secara cepat, tetapi penilaian rasional tentang apakah hubungan tersebut dapat menopang kedua individu secara sehat. Dalam Stoicisme, keputusan untuk mengakhiri hubungan didasarkan bukan pada dorongan hati tetapi pada kesimpulan yang masuk akal bahwa melanjutkan tidak kondusif bagi kesejahteraan dan pertumbuhan yang berbudi luhur dari kedua belah pihak yang terlibat. Pendekatan stoik ini memberdayakan individu untuk mengambil langkah proaktif dalam hubungan mereka, mempromosikan tidak hanya kesejahteraan pribadi tetapi juga menumbuhkan hubungan yang dibangun di atas rasa hormat, pemahaman, dan kebajikan bersama. Melalui lensa ini, kita dapat melihat interaksi kita sebagai peluang untuk pengembangan pribadi dan komunal, memastikan bahwa hubungan kita tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang berdasarkan prinsip-prinsip kebijaksanaan dan keadilan. Waktu bersama bukan hanya komponen santai dari suatu hubungan. Itu adalah kain yang mengikat dua orang bersama, memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman, membangun kenangan, dan memperdalam hubungan mereka. Ketika satu pasangan secara konsisten menghindari menghabiskan waktu berkualitas bersama, mungkin bukan hanya jadwal yang sibuk, tetapi tanda ketidaktertarikan yang lebih dalam. Stoik percaya pada kekuatan kehadiran dan keterlibatan yang tulus dalam semua aspek kehidupan, termasuk hubungan. Bagi mereka, hadir secara fisik dan emosional adalah bentuk praktik etis, cara untuk menghormati komitmen dan rasa hormat bersama yang menopang hubungan yang bermakna. Jika satu pasangan sering menghindari menghabiskan waktu bersama, penting untuk mengatasi perilaku ini bukan melalui konfrontasi emosional, tetapi melalui dialog yang masuk akal. Pendekatan ini melibatkan penilaian situasi secara tenang, bertanya apakah pola ini sesuai dengan pemahamanmu tentang hubungan yang berkomitmen dan memutuskan apakah itu sesuatu yang dapat kamu terima atau jika itu secara mendasar mengganggu hubunganmu. Menggunakan kebijaksanaan stoik, seseorang mungkin mempertimbangkan implikasi dari penghindaran ini terhadap kesehatan hubungan. Apakah penghindaran ini bersifat sementara akibat tekanan eksternal, ataukah ini menunjukkan perpecahan yang lebih signifikan dalam nilai-nilai dan komitmen? Stoicisme mengajarkan kita untuk mengontrol respons kita dan fokus pada aspek-aspek yang dapat kita tindaklanjuti. Oleh karena itu, menentukan apakah kurangnya waktu berkualitas adalah hal yang harus diputuskan melibatkan penilaian yang jelas tentang kebutuhan dan harapanmu, diimbangi dengan kapasitas dan kesediaan pasanganmu untuk memenuhinya. Secara praktis, mengatasi masalah ini mungkin melibatkan menyisihkan waktu untuk mendiskusikan kebutuhan dan harapan masing-masing orang mengenai waktu yang dihabiskan bersama. Ini tentang menciptakan ruang di mana kedua pasangan dapat mengungkapkan kebutuhan mereka tanpa penilaian, memahami bahwa tujuannya bukan untuk memenangkan argumen tetapi untuk meningkatkan kualitas hubungan. Jika kesenjangan tetap terlalu lebar, Stoicisme menyarankan kita untuk mengambil keputusan yang bijaksana tentang masa depan, keputusan yang menghormati kesejahteraan dan kemandirian kedua pasangan. Ini bisa berarti mendefinisikan ulang ketentuan hubungan, atau dalam beberapa kasus mengakui bahwa jalan terbaik ke depan mungkin melibatkan perjalanan terpisah. Dalam hubungan apapun, pertukaran dukungan emosional bukan hanya kenyamanan. Itu adalah dasar dari keintiman dan koneksi.
Ketika ada kekurangan dukungan yang nyata, itu bisa menandakan keterputusan emosional yang tidak bisa diabaikan. Stoik menjunjung tinggi gagasan kemandirian emosional, menyarankan agar seseorang tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk stabilitas emosional. Namun, mereka juga mengakui kekuatan yang ada dalam hubungan yang mendukung. Perspektif Stoik adalah tentang memahami bahwa meskipun emosi dan respons kita berada dalam kendali kita, lingkungan termasuk hubungan interpersonal kita dapat secara signifikan memengaruhi ketenangan batin kita. Jika kamu mendapati dirimu dalam situasi di mana dukungan emosional kurang, Stoicisme menyarankan pendekatan yang seimbang. Pertama, nilai ekspektasimu sendiri. Apakah mereka masuk akal dalam konteks hubunganmu? Penting untuk mengomunikasikan dengan jelas apa yang kamu butuhkan dari pasanganmu, karena asumsi seringkali mengarah pada kesalahpahaman. Stoicisme mengajarkan kita ajikan berbicara dengan jelas dan mendengarkan dengan perhatian, memungkinkan untuk diskusi yang produktif tentang kebutuhan emosional. Namun, jika komunikasi yang jelas dan terbuka gagal menghasilkan perubahan yang berarti, penting untuk memikirkan implikasinya bagi kesejahteraanmu. Kebijaksanaan Stoik mendorong kita untuk membuat pilihan yang mempromosikan kesejahteraan emosional dan ketahanan kita sendiri, yang mungkin melibatkan mengevaluasi kembali peran pasangan dalam hidup kita. Ingat, cinta adalah perjalanan bersama yang membutuhkan kerjasama, pengertian, dan dukungan timbal balik. Jika salah satu pasangan merasa tidak dicintai, penting untuk mengevaluasi secara bijaksana dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk kesejahteraan emosional bersama. Itulah beberapa tanda yang dapat kamu perhatikan. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.